Baiklah, untuk selanjutnya ah, bincang-bincang kita dengan Bapak Insinyur Samsir Alam. Kita berada di samping Warkop Black Coffee Om Dim, berdiri sejak tahun 2014. Ini dia. Ini Surau Sumpu Pasagadang, Majelis Taklim dan TPQ Jalan Pasamudia nomor 1 Padang. Di bawahnya tertulis Sekretariat IKES, Ikatan Keluarga Sumpu, Ikatan Keluarga Sumpu Padang, IKES Padang, Ikatan Keluarga Sumpu Padang. Ini di sampingnya ada kedai nasi yang terkenal sejak zaman dulu lagi. Tertulis Rumah Makan Pak Gule yang sudah lama berdiri, sudah puluhan tahun. Waktu saya mahasiswa dulu sering makan dan minum di Rumah Makan Pak Gule. Sekarang saja saya sudah pensiun dari PNS. Ini kita berada di dekat Surau Sumpu, sekolahnya pelintasan kereta api. Enco, saya ini pertanyaan. Kalau begitu banyak orang cerdas yang berasal dari negeri Sumpu ini. Coba Uncu ceritakan orang-orang yang cerdas yang berasal dari negeri Sumpu ini, yang saya tahu Uncu. Betul Pak, di zaman Belanda, di zaman kolonial pemerintahan Belanda tersebut, Pasagadang ini kan merupakan pusat perdagangan pribumi, sehingga banyaklah orang yang merantau ke Pasagadang ini, termasuklah warga Sumpu yang Sikara. Jadi Nagari Sumpu, Kabupaten Tanah Datar ini ada 2 orang itu yang terkenal sekali yang tinggal bersama orang tuanya di Pasagadang. Yaitu pertama Khatib Sulaiman. Dia di samping gemar bergelut di bidang pendidikan, juga dia merupakan pejuang, dan terakhir dia mengorbankan nyawanya dalam menjalankan tugas negara. Yang kedua yaitu Syekh Haji Abdul Hamid Hakim. Itu orang tuanya juga tinggal di Pasagadang ini. Dia berdagang juga orang tua ini. Cuma bedanya kalau Khatib Sulaiman ini dia di Padang ini sampai sekolah mulu, bahkan sampai dewasa gitu. Jadi sampai dia kawin dengan orang suku juga, yaitu nama Ukit Musa. Jadi dia selama 23 tahun berada di Pasagadang ini sampai dia dewasa. Setelah dia kawin, kira-kira tahun 1929 barulah dia pindah ke Padang Panjang dengan alasan di sana pusat pendidikan modern. Yang kedua itu sebagai kota pergerakan gitu. Jadi cocok dengan karakter dia. Kemudian yang satu lagi Syekh Haji Abdul Hamid Hakim. Dia orang suku juga. Dia bergelut di bidang pendidikan juga. Jadi menyenangi pendidikan. Cuma nampaknya beliau ini khusus gitu di bidang pendidikan, sehingga dia juga dipakai sebagai guru, sebagai kepala sekolah, sebagai ketua yayasan,
dan sebagai dosen bukan di Padang Panjang saja, di Bukit Tinggi juga dia jadi dosen. Nah ini yang apa? Cuma bedanya kalau Syekh Abdul Hamid Hakim ini yang biasa dipanggil populer dengan Angku Mudo. Angku Mudo Hamid. Ya, gitu. Ya. Nah ini bedanya, beliau ini hanya sampai SD atau HIS lama, kemudian dia pergi pulang kampung lagi untuk belajar agama dan mengaji. Terus dia sesudah belajar agama dan mengaji di kampungnya di Sumpur, dia terus ke Sungaiang belajar agama di Sungaiang. Dia ada kiai di sana yang kiai yang mantap juga di dalam agama. Dan terakhir dia belajar dengan ayah dari Buya Hamka di Maninjau, yaitu Haji Abdul Karim Amrullah. Nah, itu yang perjalanan dari hidup dari Syekh Haji Abdul Malik Haji Hakim. Haji Hamid Hakim. Ya. Abdul Hamid Hakim. Oke. Yang biasa dipanggil Angku Hamid Hakim. Ya. Angku Mudo. Oke Jo, ini pertanyaan selanjutnya. Dari dua tokoh asal Sumpu yang terkenal tersebut, siapa yang paling lama di Pasar Gadang ini? Betul. Jadi kalau kita lihat, kalau yang paling lama di Pasar Gadang ini tentu Khatib Sulaiman. Dia lahir tahun 1906 dan wafat gugur ditembak Belanda. Nah, itu di tahun 49. Jadi berarti dia wafat dalam usia 43 tahun. Sementara dia hidup di Pasar Gadang ini selama 23 tahun. Jadi lebih dari separuh umurnya dipakai ya. Sedangkan Angku Mudo Hamid ini dia sampai SD saja sini. Kemudian dia melanjutkan untuk belajar agama ke kota-kota lain. Oke, Jo, terima kasih atas penjelasannya.